Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Tidak ada satupun nikmat yang kita miliki kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada yang pada kalian berupa kenikmatan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandai-pandailah menjadi hambanya yang bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran, dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah buku atau kitab yang Masya Allah berikan keberkahan bagi penulisnya pada kitabnya ini, pada bukunya ini. Salah satu bentuk keberkahannya adalah hampir tidak ada satu majelis kecuali dipelajari kitab ini. Satu pondok seperti itu misalnya, atau satu lembaga kecuali dipelajari kitab ini. Itu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian sebelum kita membaca kitab ini, saya wasiatkan pada saya pribadi, kemudian juga kepada jamaah sekalian, semoga apa yang kita baca itu betul-betul berusaha kita mengamalkannya. Jadi al-ilmu laisa ma hafidna wa fahimna. Ilmu itu bukan yang kita hafal dan kita pahami, tetapi ilmu adalah ma'amil nabi. Ilmu adalah apa yang kita amalkan, itu baru ilmu. Adapun yang kita hafal, kemudian yang kita pahami, itu hanya thaqafat atau cuma ilmu pengetahuan saja. Pengetahuan la yanfa', itu tidak memiliki manfaat. Abu Thalib itu punya ilmu bahwasanya ponakannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhir zaman. Tapi enggak ada manfaatnya itu ilmunya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dia tahu, bahkan melihat dengan kepalanya sendiri, bahkan menolong, menjaga ponakannya, tapi tidak mengamalkannya berupa keimanan, maka enggak ada manfaatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini nasihat buat saya pribadi, wallahi. Buat siapa? Saya pribadi.
kemudian barangkali bermanfaat kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, bahwasanya kita belajar itu untuk mengamalkan ilmu. Tadi sebelum saya mau masuk ke masjid ini, mau mengisi itu karena persiapan. Dan Masya Allah, namanya manusia ya, memang mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Subhanallah, tidak ada setiap pelajaran kecuali yang pertama kali terhantam itu siapa? Saya pribadi. Makanya saya punya majelis yang salah satunya itu majelis adab menuntut ilmu. Untuk teman-teman yang bermain itu, belajar itu, ada majelis adab menuntut ilmu. Itu sampai saya berhentikan dulu. Baru satu majelis yang saya nggak kuat untuk mengajarkannya. Itu ada satu majelis yang mempelajari tentang apa? Adab seorang penuntut ilmu. Saya berhentikan majelis itu. Ini tanya akhwaman itu. Nggak kuat saya melanjutkannya. Bukan karena apa-apa. Karena itu subhanallah, kesindir semua saya itu. Betapa kurangnya saya dalam akhlak, dalam adab, dalam menuntut ilmu, terkhusus dalam menuntut ilmu. Itu karena itu adalah adab dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Rabbi. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu, salafus saleh itu menuntut ilmu adabnya itu luar biasa. Sampai sekarang itu majelis itu, yaitu majelis adab menuntut ilmu itu, saya nggak melanjutkan membacanya, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnul Jum'ah, itu kitab Tadhkiratus Sami' lil muallim lil muta'allim, untuk yang belajar dan yang mengajar. Itu sampai saya berhentikan. Karena apa? Saking apa? Nggak kuatnya saya apa? Kesindir terus seperti itu. Oleh penulis. Kesindir maksudnya memang saya salah gitu. Saking nggak kuatnya itu. Ya Allah. Bagaimana penulis ilmu betul-betul mereka apa? Menjaga niatnya, keikhlasan hatinya. Mereka betul-betul apa? Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghindari gemerlapnya dunia, baik itu berupa syuhrah, ketenaran, ataupun harta, kedudukan dan yang lainnya. Itu berat gitu kan. Suatu saat insyaallah kita lanjutkan membaca kitab itu dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita melanjutkan membaca kitab ini, kita wasiatkan pada diri saya pribadi, kemudian pada kaum muslimin sekalian, hendaknya apa yang kita ketahui itu bukan untuk sebagai pengetahuan, apalagi untuk kesombongan diri dan yang lainnya. Namun yang kita ketahui adalah untuk kita amalkan, yang membuahkan khasyatullah, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babul mubadarati ilal khairati wa hassi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Sampai kita pada bab yang 10. Itu bab bersegera pada amal-amal kebaikan dan memotivasi bagi orang yang mau berbuat baik untuk bersungguh-sungguh dan jangan ragu. Jadi pada bab ini beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyampaikan dua permasalahan. Masalah yang pertama adalah bab untuk bersegera pada kebaikan. Kemudian bab yang kedua adalah tentang apa? Motivasi bagi orang yang sudah mau berbuat baik untuk apa? Bersungguh-sungguh dan jangan ragu. Jadi kalau sudah mau berbuat baik, udah sungguh-sungguh dalam perbuatan baik tersebut dan jangan ragu dengan kebaikan tersebut. Nah, nanti kita akan bahas. Kita akan jelaskan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, yaitu Imam An-Nawawi, manhajnya, metodenya beliau dalam menulis di sini sudah kita jelaskan ya. Bahwasanya beliau tidaklah menulis bab kecuali setelahnya adalah apa?
membawakan apa? Ayat. Dan baru setelahnya apa? Hadis. Itu adalah manhaj, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah dia menyampaikan sesuatu kecuali dia mendatangkan apa? Dalilnya. Makanya para ulama sampai mengatakan kalau bisa engkau menyisir rambut engkau itu ada dalilnya, pakai itu. Maksudnya apa? Kalau bisa itu kita jangan berucap. Masya Allah, itu saking kehati-hatiannya para ulama. Jangan bertindak kecuali engkau memiliki dalil, memiliki ilmu. Kalau enggak punya ilmunya, ya sudah jangan berucap, jangan ngomong. Mendingan apa? Diam. Kalau enggak punya ilmunya, ya sudah jangan bertindak. Saking hati-hatinya para salafus saleh. Masya Allah. Nah ini salah satu ulama kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tatkala menyebutkan bab, nanti beliau akan apa? Menyebutkan apa? Dalil. Dan dalil itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya itu sebenarnya adalah istinbat dari dalil, yaitu ada ijma', ada qiyas, ada qaulus sahabat, ada syara' man qablana, syariat sebelum kita, dan ada banyak sumber lagi sebenarnya. Tapi sumber yang primer itu sebenarnya dua, yaitu apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau rahimahullah ta'ala, metode beliau dalam menulis, beliau menyampaikan bab, kemudian membawakan ayat, dan kemudian setelahnya baru membawakan apa? Hadis. Nah, bismillah. Kemudian qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Beliau membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam apa? Kebaikan. Wa qala ta'ala, dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada keampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Nah, barakallahu fiik. Jadi dalam bab yang ke-10 ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bab tentang apa? Bersegera di dalam apa? Kebaikan dan memotivasi bagi orang yang mau berbuat baik untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh dan hilangkan keraguan. Itu. Jadi ikhwan barakallahu fikum. Sekali lagi ya, ana sampaikan, wallahi ini ana wasiatkan untuk ana pribadi sendiri. Jadi kalau kita nggak bersegera itu, ya Allah ya Rabb. Betapa banyak dari kaum muslimin yang sudah dengar azan, nggak disita, tanggung, iya kan? Sampai akhirnya qomat, alah, ketinggalan qomat, sholat masjid tunggu lah, iya kan? Wis nang omah, engko lah, kamu blepot. Wisu-wisu disit lah. Lah wis tanggung iki lah, anu isi suwe iki lah. Engko asare jam 3:30 iki lagi 3:30. Akhirnya apa? Madang disit. Wis adus madang. Engko sit kon segane apa? Murun lah. Kon segane apa? Murun. Makanannya turun ke perut itu kan. Laya-layan disit. Ya wis adus kesel, adus madang. Akhirnya apa? Keturun. Ya ora. Ijik-ijik adzan maning, astagfirullahaladzim. Wis adzan asar. Itu. Makanya barakallahu fikum. Kaum muslim yang betul-betul dia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu enggak mau menunda-nunda apa? Kebaikan.
Makanya diperintahkan tadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Seperti itu. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang bermanfaat bagi engkau, seperti itu. Barakallahu. Gitu. Jadi jangan kita menunda-nunda, bersegera. Dan kita pada urusan dunia kita berlomba-lomba. Tanggane gawe gedong, dewek gawe tingkat. Iya kan? Tanggane tuku motor, dewek tuku mobil. Seperti itu. Makanya ada cerita kayak gini. Cerita tapi ini cerita nggak tahu sumbernya. Ini cerita bukan cerita apa itu. Jadi saya itu gemes sama tetangga saya katanya. Kenapa? Saya bangun rumah, tetangga saya ikut-ikutan. Saya beli motor, saya ikut-ikutan. Saya beli ini ikut-ikutan. Akhirnya saking gemesnya saya jual motor. Dia bingung. Saya jual lagi apa? Kulkas. Dia nggak ikut-ikutan. Habis itu dia nggak pernah berlomba-lomba dengan saya. Itu katanya. Tapi ini cerita ini nggak tahu beneran atau guyonan itu ya. Saking apa? Tunggu kia, tunggu. Gawe kia. Akhirnya apa? Saking kesuwe dia apa? Disaingi akhirnya apa? Tekdul gitu. Motornya tekdul. Orang tiran. Ini tekdul. Orang tiran seperti itu. Bene adem ya seperti itu. Masya Allah gitu. Pada urusan dunia, Masya Allah. Manusia itu berlomba-lomba sekali. Itu baik kalau seandainya untuk amal soleh pertama. Yang kedua kalau seandainya tidak melupakan dari akhirat. Karena akhirat itu adalah abadi gitu loh. Akhirat itu adalah apa? Abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Dunia itu kita kumpulkan, kita pasti mati. Tapi akhirat kita lupakan, kita kekal di sana. Berarti tidak sangat cerdas. Kasarannya ini bodoh gitu seperti itu ya. Pasarannya apa? Bodoh sekali. Orang yang apa? Dia itu apa? Melalaikan akhirat, bahkan tidak mau berlomba-lomba untuk akhirat. Karena di sana kekekalan tidak diusahakan. Dunia yang subhanallah, kita tetapnya di dunia aja nggak ada yang tahu akan apa batasan kita di dunia ini kan. Siapa yang menjamin besok subuh kita masih ada? Iya kan? Siapa yang menjamin kita itu masih bangun subuh besok? Coba, nggak ada. Nggak ada yang berani jamin. Bisa jadi kita tidur habis isya nanti bablas kita. Sudah apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah sekali. Kalau kita dalam keadaan apa? Melalaikan akhirat. Meninggal dalam waktu belum mengerjakan waktu sholat, belum mengerjakan sholat isya misalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya barakallahu fikum, kaum muslimin wal muslimat, jadilah manusia yang cerdas. Yaitu manusia yang apa? Beramal untuk keabadiannya. Memikirkan untuk akhiratnya. Walaupun tidak harus melupakan apa? Dunianya. Karena kita juga, kaki kita masih menginjak apa? Bumi. Ya kita pasti membutuhkan hal-hal yang bersifat apa? Duniawi. Itu pasti. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya ini tadi, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Jadi bersegera untuk berlomba dalam kebaikan akan membuahkan kita menjadi hamba yang selalu untuk apa? Terdepan. Sehingga kalau orang muslim mengamalkan ayat ini, Masya Allah, maka muslim itu akan seperti generasi pendahulunya.
satu orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun 23 tahun menaklukkan Jazirah Arab. Satu orang loh. Beliau berdakwah sendirian awalnya. Kemudian istrinya, kemudian Abu Bakar, kemudian para sahabat yang lain. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. 23 tahun beliau apa? Menaklukkan Jazirah Mekah. Subhanallah. 23 tahun, bayangkan. Kenapa? Beliau adalah orang yang sangat bersegera dalam kebaikan. Saya, jangan jenengan lah, udah berapa puluh tahun ini. Bisa apa kita? Apa yang kita sudah curahkan untuk agama kita, untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Apa andil kita coba? Sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bahkan sebagian kita ada yang berusia 60 tahun. Apa sumbangsih kita yang itu manfaatnya untuk kita, untuk bekal kita ke akhirat pada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kenapa? Karena kita tidak mau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kebaikan paling utama, sumber kebaikan utama adalah ilmu. Itu adalah sumber asas seluruh kebaikan. Karena nggak mungkin orang akan berbuat baik karena dia tidak akan, kalau dia tidak tahu ilmunya. Orang nggak paham. Majelis ilmu sepi. Yang datang hitungan jari. Masih bisa jari saya untuk menghitung. Ya pantas kaum muslimin seperti keadaannya. Mau jaya, majelis ilmu harus didatangi. Baik itu untuk kemuliaan pribadi kita atau kemuliaan secara umum kaum muslimin. Semakin orang itu rajin kepada majelis ilmu, tapi majelis ilmu yang betul-betul dibacakan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Nanti juga ada majelis-majelis yang dengan pemahaman yang tidak benar. Ya bisa juga. Seperti suruh meninggalkan dunia. Untuk jalan-jalan, musafir. Ada yang seperti itu kan? Seperti itu. Mencari hakikat kehidupan. Jalan sana sini. Nah, kalaulah itu bermanfaat, seandainya itu bermanfaat, itu manfaatnya untuk siapa? Dia pribadi. Seandainya itu bermanfaat, itu manfaatnya untuk pribadi. Tapi kalau dia belajar, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan baik, memahami tajwidnya, memahami qiraahnya, memahami tafsirnya, dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri tatkala membacanya, dan dia bisa memberikan manfaat kepada umat tatkala mengajarkannya. Tentu jelas lebih baik ini. Itu. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian di dalam kebaikan. Kemudian firman Allah yang kedua adalah yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu firman-Nya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegera kalian kepada keampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya antara langit dan bumi yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi bersegera kepada ampunan ini yang harusnya kita lakukan. Karena apa? Ma minna illa kulla yaumin nukhti wa nusi. Tidak ada dari kita kecuali setiap harinya pasti kita akan melakukan salah. Itu pasti. Dan akan berbuat kejelekan, keburukan. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera kepada ampunan Tuhan kalian. Itu. Dan ini bisa dengan hal-hal yang mendatangkan ampunan. Seperti kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, beliau tidak pernah kurang dalam satu harinya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Sebagian riwayat mengatakan 100 kali. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi yang
yughfaru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma yata'akhkhar. Yang sudah diampuni seluruh dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Itu masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seharinya minimal 70 kali dan seringnya 100 kali. Subhanallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita aina nahnu minhu? Gimana kita dibandingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah. Kita kebalikannya kan? Dosanya sudah jelas, ampunannya enggak pasti, tempat kembalinya juga tidak jelas. Ngakunya benar tiap hari. Saya paling benar. Saya sudah ini, saya itu. Itu ya, kawan, barakallahu fikum. Makanya bersegera kita apa? Menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan banyak istighfar. Kemudian dengan melakukan apa? Amalan-amalan yang menggugurkan apa? Dosa. Seperti apa? Wudu. Siapa saja dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaqul wudu'a, siapa saja yang menyempurnakan wudunya, tsumma qala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, fa innahu tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyaha syaa. Tidak ada yang orang itu berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa setelah wudu, kecuali dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Dan dikatakan padanya, silakan masuk dari pintu mana yang kalian kehendaki. Masya Allah. Dan di riwayat yang lain, bahwasanya apa? Tetesan-tetesan apa? Air wudu kita itu akan apa? Membawa apa? Khotoya kita, kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. As-shalawatul khams ila shalawatil khams, salat yang 5 waktu dengan salat yang 5 waktu, antara apa? Maghrib dengan isya, kemudian isya dengan subuh, subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dengan maghrib. Kalau kita menjaga salat itu mukaffirah. Itu adalah apa? Penggugur dosa. Apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar. Al-jum'ah ilal jum'ah. Kita menjaga salat Jumat kita. Itu adalah penghapus dosa. Ar-Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu juga kafaratun lima bainahuma. Majtuna bitil kabair. Selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Masya Allah. Allah bukakan itu. Kita menjaga salat itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Selain kita mendapatkan pahala, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang, ya Allah, dunia itu ya ikhwan, wallahi ya ikhwan, sekaya apapun kita, perut kita terbatas ya. Iya kan? Kalaulah kita mampu beli air minum sehari itu adalah berapa? 1 tangki. Yang kita minum maksimal berapa sih? 8 liter itu aja juga kadang kembung. Iya kan? Kita paling minum berapa? Iya kan? Kalau kita bisa apa? Setiap makan itu harus dengan apa? Kita mampu untuk mengguling kambing gitu kan? Guling domba itu kan. Sarapan domba guling, makan siang domba guling, makan malam domba guling, segeluntung terus. Masa kuat perut kita? Walaupun seandainya Allah takdirkan kita mampu, perut kita nggak akan mampu, iya tidak? Seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu, seandainya kita mampu untuk membeli apa? Baju, mampu beli berkodi-kodi, ya yang dipakai ya kita sehari. Kalau kita mampu ganti 12 juga capek kita sendiri ya kan. Tiap jam ganti. Berarti 24 jam kita sehari mampu untuk apa? Ganti baju 24 karena ada bajunya. Tapi apa kober sih? Dan berjam per jam ganti-ganti. Enggak kan?
Maka apa? Cukupkan dunia dengan apa yang menegakkan tulang rusuk kita untuk beribadah kepada Allah, dengan apa yang bisa menutupi kita untuk aurat-aurat kita agar kita bisa sah sholatnya. Selebihnya kalau Allah lebihkan, kita apa? Infakkan fisabilillah. Untuk belajar, untuk membiayai pesantren, untuk membantu majelis ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ikhwan, gak ada kita bisa punya mobil misalnya tadi 365. Bisa, tapi ya masuk bendina ganti. Perawatannya juga repot, iya enggak? Ya ganti oli gardan, subhanallah. Sibuk kita dengan mobil nanti. Iya kan? Maka barakallahu fikum. Bersegaranya itu kepada apa? Ampunan Allah. Kemudian kepada apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala yang luarnya selangit dan bumi. Tuh. Kita cari surga. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sekarang coba. Kita pengen dulu itu. Pengen punya rumah. Sing ambane rong sangga gitu. Berapa? Satu sangga berapa? 70 meter persegi, ya kan? Rong sangga 140 meter persegi. Empot-empotan zaman siki. Giboten. Ngeloromun. Subhanallah. Saya dulu pengen punya rumah di Solo itu. Sudah dibelikan tanah sama orang tua. Pengen bangun ora teknik gambar denah ta subhanallah. Wis akeh banget. Anak bentuk kayak gini, kamarnya gini ngadep ke sini, subhanallah. Ora teng-teng. Padahal cuma tanah luasnya berapa? 105 meter persegi. Subhanallah. Hina sekali, rugi sekali kalau kita mati-matian mencari tempat tinggal yang luasnya hanya 140 meter persegi di dunia ini yang tidak tahu kita tiba-tiba sudah jadi belum menikmati sudah mati terlebih dahulu itu kan. Subhanallah. Kenapa kita enggak mati-matian mencari Jannat. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya mengatakan, "Uiddat li ibadiyal salihin." Dalam hadis qudsi. "Uiddat li ibadiyas salihin." Kata Allah SWT, "A'dattu li ibadiyas salihin." Aku telah menyiapkan, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, li ibadi, bagi hamba-hambaku as-salihin. Tapi hamba yang salih. Yang mau mengamalkan perintah Allah, yang mau meninggalkan larangan Allah. Apa yang disiapkan? Mala ainun ra'at. Sesuatu yang mata itu tidak pernah melihatnya. Tidak ada mata-mata makhluk di dunia melihat keindahan kecuali surga itu lebih jauh daripada apa yang telah dilihat oleh manusia. Kita lihat Jepang dengan kebersihannya, ketertibannya yang luar biasa. Kita lihat Burj Khalifa yang tingginya luar biasa. Kita lihat ini dan itu pastikan itu bukan surga. Bukan surga itu. Karena apa? Mala ainun ra'at. Surga itu adalah tempat di mana tidak ada satupun mata yang pernah melihatnya. Keindahannya itu enggak ada. Kalau ada keindahan tapi itu pernah dilihat oleh mata, pastikan surga itu jauh lebih indah daripada itu. Wala udunun samiat. Dan tidak pernah didengar oleh manusia kayak kita. Mau ke Jepang, boro-boro ke Jepang. Arab libur semester aja kemarin ke Jogja aja pet-petan gitu kan. Apa maning Jepang gitu kan. Arab menek wit kelapa berate, apa maning menek Burj Khalifah gitu kan. Kan jere, ya kan? Nang Uni Emirat ana menara sing tinggine orang umum. Jere-jere, ya kan? Luar biasa seperti itu kan. Kalau ada berita tentang keindahan, tentang kenyamanan, tentang kemegahan, tentang kenikmatan apapun, tapi itu masih pernah kita dengar, pastikan surga itu bukan itu dan surga jauh lebih dari itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala khatara ala qalbi basyarin. Dan tidak pernah terlintas di hati satupun daripada manusia.
Jenengan kan krungu ora pernah, deleng ora tahu, akhirnya angen-angen. Pantes anggere nyung kaya kiye, sawahe semene, kebune kayak gini, mobilnya kayak gini, angen-angen tok seperti itu ya. Kalau diangen-angen itu masih bisa diangen-angen, yakin itu bukan surga. Surga jauh lebih baik dari itu. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala a'dadtu fil madi. Itu sudah disiapkan. Ada itu sekarang sudah. Li ibadi as-solihin. Bagi hambaku yang soleh. Masya Allah. Sudah ada surganya. Kita mau tidak masukin. Oh, kita mengejar apa? Dunia sampai mengorbankan akhirat yang dunia itu pun kita terseok-seok di dalamnya. Pengen duwe sawah. Misalnya long seket angel temen seperti itu kan. Kita sudah jadikan apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan tulang yang tidak pernah salah sampai apa? Dibanting-banting gitu kan. Kerja kelas sampai banting tulang, iya kan? Tulang nggak pernah salah apa-apa sampai dibanting gitu kan. Subhanallah. Untuk mencari apa? Sesuatu yang sangat sepele sekali dunia itu. Kata Rasulullah SAW, dunia itu seperti apa? Bangkai kambing yang cacat, yang nggak ada orang meliriknya. Tapi enak Ustaz, ya karena jenengan lihatnya dunia, nggak membaca hadis Nabi, nggak membaca ayat tentang apa sifat-sifat surga. Akhirnya dunia itu enak Ustaz, seperti itu. Coba kalau kita baca hadis Nabi tadi, a'dadtu li ibadiyas sholihin, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basyarin. Sudah aku siapkan bagi hambaku yang soleh apa? Tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di pikiran manusia. Subhanallah. Makanya kaum muslimin, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, balik cepat kepada keampunan Allah. Wa jannatin adwas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Tapi surga yang begitu luas itu Allah siapkan untuk apa? Wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Dalam ayat selanjutnya ini. Coba kita pengen itu, coba kita lihat apakah kita termasuk dari golongan itu atau tidak. Kalau belum, segera kita menuju menjadi golongan tersebut. Kalau sudah, maka alhamdulillah. Puji Allah, bukan kita sombongkan diri. Barakallahu fikum. Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah siapkan baginya surga yang seluas langit dan bumi? Alladzina yunfiquna fis sara'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam waktu sarra wad dharra, baik dalam waktu luang ataupun sempit. Kebanyakan manusia sekarang, barakallahu fikum, sedekah. Itu loh, ada masjid sedang dibangun. Nantilah kalau saya sudah kaya, saya akan ini dan itu. Ya tidak? Lah ngai ngodek berkurang. Padahal ayat ini menyebutkan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita yang sudah ngaji coba introspeksi. Kalau nyari anak untuk memondokkan anak, membiayai anak kita, coba cari yang apa pertama? Gratis. Kalau yang gak ada gratis, cari yang apa? Murah. Seandainya itu ada sekolah gratis atau sekolah murah, kalau kita mampu, infakkan tetap. Biar orang yang menggratiskan tadi untuk apa? Dapat pahalanya. Dan kita juga dapat pahalanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Jadi kita tetap saja. Jangan kita menunggu
untuk apa? Sarra dulu baru apa? Infak. Justru bisa jadi kita itu fid-dharra, kita selalu dalam keadaan dhiq, dalam keadaan kesempitan karena tidak pernah apa? Infak. Fisabilillah. Barakallahu fiik. Jadi, ikhwan fillah, orang yang bertakwa adalah orang yang gemar berinfak. Mau dalam apapun keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat nominalnya, yang dilihat adalah apa? Hatinya. Bisa jadi 1.000 dari si fulan dengan 1 juta dari si fulan, bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada yang 1 juta dari si fulan. Kenapa? Karena bisa jadi dia 1.000 hanya punya uang 10.000 untuk beli beras setengah liter 5.000, yang 4.000 untuk beli bawang dan garam, sehingga dia makan dengan nasi goreng. Itu saja. Dia menginfakkan hartanya berapa? 1.000. Hartanya cuma segitu. 10% itu dari hartanya. Sementara yang infak 1 juta bisa jadi hartanya adalah 300 triliun. Itu cuma berapa itu? Iya kan? Sekian juta itu kan? Gak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Makanya berinfaklah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menunggu apa? Rafa. Jangan sampai menunggu kita kapan luangnya. Mau fis sarra, mau fid dharra, berinfak. Mau dalam keadaan lapang, mau dalam keadaan sempit, kita segera berinfak. Barangkali, bukan barangkali, malah apa? Infak itu yang akan mengembangkan harta kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Mana qasat shadaqatun min malin. Tidak pernah yang namanya sedekah, infak itu akan mengurangi apa? Harta. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah sifat-sifat orang bertakwa akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Sebelum ditutup, kalau ada yang bertanya jangan. Kalau tidak ada, maka kita akhiri majlis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu yang sudah kita pelajari dengan cara kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Dan adapun kalau ada kebenaran, maka Allah memang maha benar dan Rasulullah SAW memang Allah jaga dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.